Halo semuanya, saat ini kita lagi ada di pabrik tahu Kobo yang letaknya ada di Kampung Pangodokan, Tegal Nyaring. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak siapa? Pak Ujang. Tujuan kami ke sini untuk menyelesaikan tugas ujian praktek sosiologi, yaitu observasi suatu komunitas yang berbasis kearifan lokal. Pak, siapa yang mendirikan pabrik tahu kuning ini dan apa motivasinya? Ini dari mulai produksi tahu Bandung ya, dari tahun 80 dari orang tua. Dari orang tua itu turun menurun ya. Dari menurun turun temurun dari sekarang. Kalau dia produksinya ya tadi udah disebatin sama anak buah kan, detail-detailnya. Kalau masalah akses itu tergantung pemasaran ya. Kalau pemasaran itu sehari-harinya udah ditentuin ya pasti tetap. Kalau pemasaran itunya nggak bisa ditentuin, itu nggak bakal bisa netap gitu ya. Dikarenakan ini proses dari 8 tahun turun temurun sampai ke anak cucu gitu. Mungkin dina kata kurang jelas, mungkin agak kekurangan ya. Mohon maaf nih, sejelasnya kan ada yang sebagai yang kelihatan ya. Jadi dina mulai berdirinya itu gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susahnya apa? Banyak yang langsung berdiri, banyak yang gulung tikar. Jadi karena aksesnya kan nggak mencukupi ya. Satu, nggak mencukupi. Kedua, dina masalah kacang kedelainya kurang pas ya, kurang pas. Dina harga nggak normal, ada kadang naik kadang-kadang surut gitu ya. Nah, kebanyakannya gitu. Mata ini alhamdulillah Bapak turun temurun sampai sekarang produksi tahu Bandung ya, sama adik-adik. Alhamdulillah ini sekarang datang ke pabrik Bapak, penjelasan Bapak cuma segitu dah. Berapa sih modal awal yang dibutuhin buat ngedirin pabrik ini? Kalau modal awal dari sebelum punya pabrik dari nol ya, itu kurang lebih tina 150 juta. 150 juta itu berdiri sama alat-alat bangsa gilingan kacang kedelai, bangsa buat ngarebus, tungku, buat ini wajan ini, buat persediaan ya, kurang lebih 150 juta. Itu berikut sama kacang kedelai sama buat kacang. Gimana perkembangan omset pabrik tahu kuning ini dalam beberapa bulan terakhir? Kalau omset ya tadi yang kata dibilangin ya nggak tentu ya. Maksimal tina 1 bulan omset itu keluaran tina tahu kurang lebih tina 4.000 tahu. Tina 1 minggu, tidak 1 minggu kurang lebih tina 400.000. Kalau itu nggak bisa ditentuin, tergantung kita pemasaran. Kalau kita ngikutin pemasaran semaunya kita, nggak tahu dari pasarnya lancar enggaknya. Kan kita ribet juga kan, yang punya perusahaan gitu. Ya kita ngimbangi yang di pasar ngawanya gitu. Apa target pasar utama dari pabrik tahu kuning ini? Kalau target utama kebanyakan ya dari bangsa ke pasar Kota Bumi. Ya kalau itu Bapak kurang jelas ya, karena Bapak yang kebanyakan ini pedagang pada keliling semua ke setiap perumahan gitu. Jadi setiap perumahan pemasukan ada pabrik tahu Bandung gitu. Kalau bati pasar, mohon maaf nih Bapak kurang jelas ya, karena Bapak belum pernah masukin ke pasar. Jadi di detailnya isi kurang pas gitu ya. Kan pemasarannya Bapak setiap perumahan. Setiap perumahan itu satu perumahan ada pemasaran dari tahu Bandung. Gimana sih Bang cara pembuatan proses tahu kuning di pabrik ini? Cara pertama kacang harus direndam dulu. Habis direndam baru digiling. Sesudah digiling masuk ke sini, masuk ke tahap cetakan. Sesudah dicetak dipotong. Sesudah dipotong baru masuk ke tahap perebusan, kuningan, kasih kunyit sama garam. Terus apa sih perbedaan tahu kuning sama tahu putih? Ada nggak perbedaannya? Ada. Kalau yang putih kan original. Jadi kalau yang kuning udah dikasih kunyit sama garam.
Apakah ada perbedaan dalam cara pembuatan tahu kuning di pabrik ini dibanding dengan pabrik lainnya? Kalau itu sih kayaknya kalau pabrik lain belum tahu saya. Iya. Berapa waktu lama sih Bang yang dibutuhkan untuk memproduksi satu kotak tahu kuning? Dari awal proses pembuatan sampai sudah siap dijual. Ya. Sekitar 1 jaman, kurang lebih 1 jam. Bang, apakah pabrik ini menggunakan teknologi tertentu dalam membuat proses produksinya? Jika iya, teknologi apa yang digunakan? Semacam mesin. Iya. Pakai semacam mesin penggiling. Bagaimana pabrik menjaga kualitas tahu kuning yang dihasilkan agar tetap konsisten? Tahu pas direbus di kunyit harus benar-benar matang. Jadi harus konsisten gitu ya. Iya. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pembuatan tahu kuning? Jadi pas pengangkatan itu harus benar-benar hati-hati. Benar hati-hati. Iya. Terus Kalau nggak hati-hati bisa hancur. ada yang lain? Nggak ada. Udah itu aja.